Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Spensada Jaya. Kembali lagi bersama saya, Ibu Dayu, yang akan menemani kalian untuk belajar mengenai bab 8, yaitu peran tanah dan peran organisme tanah dalam keberlangsungan kehidupan. Nah, selamat belajar. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai peran tanah dan organisme tanah dalam keberlangsungan kehidupan. Yang pertama dulu, kita akan mempelajari peran tanah bagi kehidupan, dan yang kedua yaitu peran organisme tanah. Sebelumnya, tahukah kamu apa yang dilakukan oleh petani ini? Nah, benar sekali, petani tersebut sedang melakukan pembajakan atau mencangkuli sawahnya. Nah, mengapa sih sawah harus dicangkuli atau dibajak? Untuk mengemburkan tanah sebelum ditanami tumbuhan. Nah, apakah dengan mencangkul sawah atau membajak sawah dapat menyuburkan tanah? Nah, untuk mengetahuinya, kita simak materi berikut ini. Yang pertama yaitu, apakah kalian tahu tumbuhan di samping ini? Nah, benar sekali, ini adalah pohon jeruk yang tumbuh di tanah. Nah, jadi tanah tersebut merupakan tempat hidup dari berbagai makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Nah, karena tumbuhan tersebut memerlukan unsur hara atau nutrisi berupa mineral dan air yang terkandung dalam tanah. Nah, yang pertama kita akan mempelajari peran tanah bagi kehidupan. Nah, peran tanah yaitu sebagai tempat hidup hewan dan bakteri, sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia, dan penyedia dan penyaring air. Yang pertama tentunya kita semua tahu bahwa banyak sekali hewan yang hidup di dalam tanah. Di antaranya yaitu ada cacing, ada undur-undur, rayap, semut. Nah, jadi peran tanah yaitu sebagai tempat hidup berbagai macam hewan. Selanjutnya yang kedua yaitu penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Nah, yang pertama sebagai penunjang kesehatan, kenapa kok dikatakan seperti itu? Karena saat kita berolahraga, misalnya sepak bola, kita semua akan bermain di lapangan, bukan? Nah, jadi kita semua dapat berolahraga dengan di atas tanah. Nah, selanjutnya tanah juga dapat sebagai penyedia keperluan manusia karena di dalam tanah menyimpan banyak sekali macam-macam logam, emas, batu bara, minyak bumi yang dibutuhkan oleh manusia, seperti gambar di samping yaitu penambang emas yang sedang meninggali tanah untuk mendapatkan emas. Selanjutnya yaitu sebagai penyedia dan penyaring air. Nah, pada dua gambar di atas apa sih perbedaannya? Dapat kita lihat dengan jelas bahwa di sungai yang pertama terdapat air yang bersih dan yang kedua terdapat air yang kotor dan banyak sampahnya sehingga airnya menjadi berwarna coklat dan keruh. Nah, air yang tercemar dan banyak sampahnya tersebut jika meresap ke dalam tanah dapat dinetralkan oleh tanah. Kenapa tanah dapat melakukan hal tersebut? Karena di dalam tanah terdapat banyak bakteri atau mikroorganisme yang dapat berfungsi untuk menguraikan senyawa berbahaya, sehingga air tersebut lebih ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Selanjutnya yaitu peran organisme tanah. Yang pertama sebagai dekomposer, bereaksi kimia dalam tanah, pengurai polutan dalam tanah, pencegahan penyakit tanah, dan pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Nah, yang pertama, dekomposer atau pengurai. Nah, organisme tanah dapat menguraikan sesuatu, dapat dilihat pada penggunaan pupuk kompos organik. Nah, saat kita menggunakan sayur yang sudah rusak, buah yang sudah busuk, itu dapat diuraikan di dalam tanah sehingga menghasilkan mineral tanah atau zat hara yang menutrisi tumbuhan. Jadi, sampah-sampah organik tersebut jika ditimbun dalam tanah akan menjadi pupuk yang sangat bermanfaat bagi tumbuhan. Yang kedua yaitu sebagai bereaksi kimia dalam tanah. Nah, di dalam tanah tersebut
banyak sekali bakteri maupun mikroorganisme yang dapat bereaksi menguraikan materi organik menjadi senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selanjutnya yaitu pengurai polutan dalam tanah. Nah, biasanya petani akan menggunakan herbisida yang dapat melindungi tanaman dari gulma maupun hama. Tapi dengan penggunaan herbisida ini dapat memberikan efek negatif bagi tanah. Nah, jadi organisme yang ada dalam tanah tersebut dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan sisa-sisa herbisida atau polutan dalam tanah. Nah, organisme tanah ini menguraikan bahan kimia ini untuk menjadikan tanah lebih subur lagi dan tidak ada polutan-polutan dalam tanah. Yang D yaitu pencegahan penyakit tanah. Nah, kita semua tahu apa yang dilakukan oleh petani yang ada pada gambar tersebut, yaitu sedang menyemprotkan pestisida ke tumbuhan-tumbuhan atau padi-padi pada sawah tersebut. Nah, tentunya dengan penggunaan pestisida yang berlebihan dapat memasukkan patogen ke dalam tanah. Nah, patogen itu apa sih? Patogen itu merupakan penyakit tanah. Dengan kondisi tanah yang terdapat patogen, maka tanah tersebut akan tidak sehat dan tidak dapat digunakan untuk menanam tanaman selanjutnya. Nah, dengan adanya organisme tanah ini akan mengkondisikan tanah tersebut kembali normal sehingga dapat ditanami lagi. Nah, organisme tersebut dapat melawan organisme penyakit yang ada pada pestisida jika digunakan secara berlebihan. Nah, selanjutnya yaitu pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Nah, tanah dapat digolongkan menjadi berdasarkan teksturnya, yaitu tingkat kehalusan tanah yang dipengaruhi oleh perbedaan komposisi kandungan pasir, debu, dan liat di dalamnya. Nah, pembentukan tekstur tanah ini dibantu oleh organisme seperti cacing atau akar tumbuhan yang mampu mempercepat pemecahan partikel-partikel tersebut dari batuan. Akar tumbuhan mampu menembus batuan karena mengeluarkan zat asam sehingga secara kimiawi dapat melakukan pembentukan pelapukan batuan. Nah, hal tersebut dapat menentukan tekstur tanah. Nah, sekian dari materi pada pagi hari ini. Semoga kalian semua dapat tetap bersemangat meskipun belajar di masa pandemi. Tetap menjaga protokol kesehatan agar kita semua tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.